Sekarang kita akan melanjutkan membahas soal AKM, Asesmen Sumatif Semester Genap 2. Nah, soal nomor satunya, gaya gesek udara dan gaya dorong bersama-sama menggerakkan pesawat menuju ke depan. Nah, di sini yang menyebabkan gaya dorong pada pesawat itu dihasilkan oleh kinerja mesin, membuat pesawat dapat melaju ke depan. Sementara gaya gesekan udara merupakan gaya yang menghambat, berarti bukan gaya mendorong ke depan ya, berarti ini salah. Yang kedua, udara di sekitar bagian sayap yang melengkung mengalir lebih cepat dibandingkan udara di bagian yang datar. Nah, berarti di sini ada di sini ya. Nah, gaya angkat pesawat berkaitan dengan prinsip Bernoulli yang menyatakan bahwa makin cepat aliran fluida pada satu titik, makin rendah tekanan yang diberikan. Hal ini dapat diamati oleh penampang pesawat yang bagian belakangnya lebih tajam dibandingkan bagian depan di atas sayap lebih melengkung daripada bagian bawah, sehingga menjadikan fluida pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawah sayap. Berarti benarnya. Yang ketiga, ketika pesawat akan mendarat, gaya angkat pesawat harus diatur sedemikian rupa agar lebih besar daripada gaya berat pesawat pada penumpang. Nah, di sini kalau kita lihat tekanan udara pada bagian atas sayap menjadi lebih rendah. Adanya perbedaan tekanan pada kedua sisi sayap itulah yang menjadikan udara mampu mengangkat pesawat. Agar pesawat dapat terus mengudara, gaya angkat pesawat harus lebih besar daripada berat total pesawat. Nah, ini kalau dia mau terbang ya. Berarti kalau yang nomor 3 ini, ketika pesawat mendarat, agar gaya angkat pesawat harus diatur sedemikian rupa, gaya angkat pesawat harus diatur sedemikian rupa agar lebih besar daripada gaya berat pesawat. Nah, ini salah ya. Seharusnya gaya angkatnya itu lebih kecil, karena kalau saat terbang baru gaya angkatnya besar gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 4. Arah dari gaya gravitasi berlawanan dengan arah gaya gravitasi berlawanan dengan arah gaya angkat. Ya, betul. Gravitasi kan ke bawah, gaya angkatnya tuh ke atas ya. Kemudian yang kelima, pada bagian bawah sayap tekanan udara lebih tinggi karena udara mengalir lebih lambat. Kalau bagian bawah itu eh, tekanan udara tinggi, ya P-nya besar, V-nya kecil, ya betul, benar. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan nanti kita diskusikan di kolom komentar ya. Sekarang kita lanjut, bagian yang kedua. Berdasarkan stimulus, perhatikan gambar berikut. Jika V adalah kecepatan aliran udara dan P adalah tekanan udara, berdasarkan prinsip Bernoulli, agar gaya angkat pesawat maksimal, tuliskan hubungan antara kecepatan dan tekanan udara pada sisi sayap. Berarti kan dia mau naik ya, gaya angkat pesawat maksimal. Berarti artinya PB itu harus lebih besar daripada PA ya, dan VB itu lebih kecil daripada PA gitu. Jadi tekanan di bawah itu harus besar supaya dia terangkat ya. Nah, daripada PA di atas lebih kecil dan kecepatan di atas lebih besar daripada kecepatan di bawah. Nomor 3, berdasarkan stimulus, sebuah pesawat terbang yang mendarat di udara menyebabkan aliran udara bagian berarti dia mau mendarat. Kalau mendarat otomatis itu mendarat dengan bagian bawah sayap dengan kecepatan 30 meter per sekon sehingga terjadi perbedaan tekanan udara. Berarti di situ diketahui V-nya adalah 30. Tentukan gaya angkat pesawat dan kecepatan aliran udara di bagian atas sayap. Berarti yang ditanya itu nanti adalah ini ya, V1. Bagian atas ya. Dia ini pesawatnya apa nih? Terbang. Terbang berarti yang saya gini kan. Ini pesawat, ini bagian atas. Ini kan V di atas itu kita misalkan V2, V lebih besar daripada V di bawah ya. Nah, berarti artinya ini bagian mana nih? Bagian bawah, berarti bagian bawah itu V1, yaitu 300 M per S. Kemudian tekanan antara bagian atas dan bawah berarti delta P. Delta P-nya 96 kilopascal atau sama dengan 96.000 Pascal.
Jika luas penampangnya adalah 80 meter kuadrat dan rho udara 1,2 kg per meter pangkat 3, tentukan gaya angkat, berarti F, yang A itu ditanya F, kemudian kecepatan aliran udara di atas sayap, berarti V2. Nah, kita cari dulu kalau yang A, rumus F itu adalah F per A, ya, sama dengan, ya, ini delta F nih ya, delta F per delta F per A. Berarti delta F per A sama dengan, yaitu setengah rho kali V2 ya, kali V2 kuadrat per V1 kuadrat. Nah, ini kita ganti aja menjadi perbedaan tekanan dulu ya. Berarti ini delta P sama dengan delta P ya, setengah rho U V2 kuadrat. Nah, berarti ini buat nyari yang B dulu nih. Karena kita bisa nyari yang B dari sini ya. Berarti V2 kuadrat itu yang mau kita cari. V1 itu 300. 300 dikuadratkan ya. Nah, berarti jadinya delta P-nya kan 9600, 3 kali ya. Terus sama dengan setengah kali 1,2 V2 kuadrat dikurang 90.000. Nolnya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, terus ini coret nih bisa nih 0,6, ya kan? Berarti 96.000 bagi 0,6 sama dengan V2 kuadrat dikurang 90.000. Nah, 96.000 bagi 0,6 itu adalah 160.000 dikurang ya. Dikurang 90.000. Kok dikurang ditambah lah, ini dikurang ya. Pindah ruas ditambah jadinya ya, V2 kuadrat. Nah, ini jadinya adalah 250.000 sama dengan V2 kuadrat. Berarti kita akarkan ya, supaya hilang kuadratnya. Berarti ini adalah 50.000 ya. Kan 25 itu akarnya 5. Ini nolnya ada 4, jadinya 2. 500 dapat V2 aja lagi. Nah, dapat V2 saja kan. Nah, baru bisa kita cari delta F. Di sini aja kali ya. Nah, berarti kalau nyari delta F, kan delta P itu sama dengan delta F per A. Berarti delta F sama dengan delta P kali A. Nah, delta P kita kan dapat 96.000 kali A. A-nya dikali 80. Nah, berarti 9623 kali 80. Itu adalah 768023. Delta F. Ya, ini satuannya adalah Newton. Atau bisa juga kita ganti 7680 kilonewton. Nah, ya gitulah ya kira-kira. Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar.